Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak semuanya? Semoga tetap sehat ya. Walaupun daring, jangan sampai kesiangan kalau bangun. Oke, eh, pertemuan hari ini kita akan belajar mengenal tentang paket tracer, tapi yang versi mobile. Yang nggak punya laptop, boleh menggunakan paket tracer yang via mobile. Nanti bisa kalian download di Play Store. Dan yang sudah punya laptop ya silahkan gunakan paket tracer yang menggunakan laptop, karena secara kemudahan sebenarnya ini lebih mudah menggunakan yang menggunakan laptop. Kenapa? Karena yang pertama ukuran layarnya, yang kedua adalah mengetik sintaknya. Oke, tetapi dalam hal ini Bapak akan ingin memberikan contoh cara menggunakan yang paket tracer via mobile. Pastikan sebelum kita membuka sebuah paket tracer via mobile, pastikan koneksi internetnya silakan dimatikan terlebih dahulu. Ini. Jadi jangan sampai ada koneksi internet. Kenapa? Karena kalau ada koneksi internet nanti kita akan disuruh untuk login. Nah, login tadi itu mendaftarnya di network Cisco Academy di www.metachat.com. Oke, jadi sebelum kita menggunakan paket tracer yang via mobile, silahkan dimatikan dulu koneksi internetnya. Kalau sudah dimatikan, silahkan klik paket tracer mobile. Nih, oke. Nah, nanti yang akan pertama kali ditampilkan adalah seperti ini kurang lebihnya. Kemudian pilih new. Nah, kita mengenal lembar kerjanya dulu. Kalau di paket tracer yang via mobile, kalian klik bagian yang kosong, area yang kosong ini, klik, dia akan menampilkan beberapa komponen. Di sini ada end device, router, switch, wireless, hubs, security, WAN, dan lain sebagainya. Untuk kembali ya silakan diklik kembali di bagian yang kosong. Nah, di bagian yang sini, titik 3 ini ada beberapa untuk membagilah intinya, men-share. Terus di bagian yang paling ujung di sini, yang pojok kiri atas ini digunakan untuk menyimpan. Di sini dikatakan menyimpan, save. Nah, nanti kalau kalian sudah mengkonfig, bisa kalian simpan. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenal atau belajar tentang Cisco paket dasar ya, yang Cisco dasar dulu. Sekarang kita tambahkan sebuah router dengan cara diklik tombol atau klik area yang kosong, kemudian pilih router, kemudian pilih yang PT router. Nah, arahkan ke bagian yang paling tengah-tengah. Secara default di Cisco paket tracer itu namanya adalah router 0. Nah, ini router 0. Ini kalian klik, nanti akan ditampilkan di sini. Mulai dari bentuk fisiknya, dari bentuk connect-nya, CLI-nya, rename device-nya, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin melihat bentuk fisiknya, silakan di bagian physical. Kemudian silakan diperkecil boleh atau di zoom juga boleh. Jadi ini bentuk fisiknya. Secara default di sini belum ada interface atau belum ada port Ethernet-nya. Di sini cuma ada port konsol atau aux. Untuk menambahkan interface Ethernet atau port LAN-nya untuk RJ45-nya ya dimatikan dulu powernya. Kemudian di sini ada keterangan PT router NM1CFE. Ini diklik, arahkan ke bagian yang warna hitam yang kosong. Ini arahkan ke bagian yang kosong. Tarik ke atas yang kosong. Kalau sudah, silakan hidupkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya router kalian sudah ada port atau sudah ada modul RJ45-nya atau port LAN-nya. Untuk kembali ke tampilan lembar kerja tadi, kalian cukup mengeklik di bagian sini yang simbolnya ada kayak apa ini di atas sebelah physical. Nah, maka dia akan kembali ke lembar kerja. Sekarang kita
belajar mengkonfigurasi Cisco dasar. Yang pertama adalah tentang berpindah-pindah akses. Seperti yang kita ketahui bahwa di Cisco itu memiliki 3 hak akses. 3 hak akses. Hak akses yang pertama adalah disebut dengan user mode. User mode ini adalah hak akses yang pertama kali ditampilkan. Ciri-cirinya ditandai dengan simbol lebih dari. Nah, mana lebih darinya nih? Simbol lebih darinya. Gak ada. Aduh. Yang jelas simbolnya lebih dari ya teman-teman. Jadi simbolnya seperti huruf V, tapi bentuknya lebih dari. Lebih dari. Terus yang kedua disebut dengan privilege mode. Privilege mode. Mode kedua ini ciri-cirinya dia ditandai dengan simbolnya adalah hanya pagar. Nah, mode kedua ini biasanya digunakan untuk melihat konfigurasi ataupun mengeping ping dari router ke sebuah perangkat. Yang ketiga disebut dengan global configuration. Global configuration. Ciri-cirinya dia ditandai dengan simbolnya dalam kurung config, kemudian pagar. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti teman-teman sedang berada di bagian global configuration. Lalu perbedaan antara privilege mode dengan global configuration apa, Pak? Perbedaannya adalah kalau di global configuration itu digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah Cisco router yang memiliki hak akses penuh, dalam artian jadi semua konfigurasi itu dilakukan di bagian global configuration. Oke, kalau sudah kita bahas materi yang pertama. Yang jelas yang perlu kalian pahami adalah dibentuk tandanya. Jika user mode dia tandanya apa, jika privilege mode tandanya apa, jika di global configuration tandanya apa. Kalau sudah, sekarang kita bahas yang materi Cisco dasar. Oke. Di Cisco dasar, materi yang pertama adalah tentang berpindah-pindah akses. Kalian klik bagian Cisco routernya, kemudian masuk ke bagian CLI. Kemudian biasanya yang pertama kali akan ditampilkan adalah kalian akan ditanyai apakah kalian ingin mengkonfigurasi Cisco ini secara default, secara wizard, istilahnya itu wizard, atau secara manual. Artinya kita ingin beberapa konfigurasi itu kita lakukan oleh diri kita sendiri. Kalau ada tembak seperti ini, pilih no aja. Pilih keyboardnya, ditekan ini. Ini bagian pojok kiri ada simbol keyboard. Pilih no aja. No, kemudian di enter. Enter lagi. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa Cisco itu memiliki 3 hak akses. Hak akses yang pertama kali ditandai dengan simbolnya lebih dari, maka dia disebut dengan user mode. Nah, inilah bentuk dari user mode. Router kemudian lebih dari. Itu disebut dengan user mode. Karena apa? Karena tandanya adalah lebih dari. Terus untuk berpindah dari user mode ke mode kedua atau privilege mode, sintaknya adalah enable. Kemudian di enter. Nah, kalau simbolnya hanya pagar, tidak ada dalam kurung config, maka disebut dengan privilege mode. Untuk berpindah dari privilege mode ke global configuration, maka perintahnya adalah configure terminal. Nah, kemudian di enter. Nah, nanti akan berpindah dalam kurung config kemudian pagar. Nah, kalau seperti ini berarti sekarang kita sedang berada di bagian global configuration. Untuk kembali ke mode sebelumnya, untuk kembali ke hak akses sebelumnya, maka perintahnya adalah ketik exit. Kemudian di enter.
enter lagi boleh. Nah, dari global configuration kita akan kembali ke bagian privilege mode. Ciri-cirinya ditandai dengan hanya tanda pagar. Untuk kembali ke mode sebelumnya lagi, cukup ketikkan exit, kemudian di enter. Oke, sampai sini mungkin pahami dulu masalah berpindah-pindah akses. Kalau sudah, saya rasa cukup paham lah ini, karena materi ini kan cuma pengulangan saja. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan hostname atau memberikan nama. Hostname itu di dalam sebuah perangkat jaringan sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam seorang admin jaringan itu pastinya lebih menggunakan lebih dari satu router. Jadi untuk membedakan antara router satu dengan router yang lain, perangkat satu perangkat yang lain, maka diberikanlah tanda. Nah, tandanya nama. Nama ini kalau di dunia IT biasa disebut dengan hostname. Nah, untuk memberikan hostname, perintahnya yang sudah Pak share materinya, dia adalah config, kemudian pagar hostname, kemudian namanya apa. Nah, kalau ada tanda seperti itu, berarti kita harus mengetikkan di bagian global configuration. Kalau untuk berpindah, yang perlu diingat-ingat adalah untuk berpindah ke bagian global configuration, kita harus masuk dulu ke bagian privilege mode. Jadi nggak bisa dari user mode langsung ke bagian global configuration, itu nggak bisa. Jadi harus step by step. Kita harus masuk ke bagian privilege mode dulu. Boleh mengetikkan enable atau hanya en, itu sama aja. Kemudian untuk berpindah dari privilege mode ke global configuration, perintahnya adalah configure. Kalian boleh mengetikkan configure terminal atau cons kemudian t, di enter, enter. Nah, kemudian untuk buat hostname adalah ketikkan hostname, kemudian semisal ini nama perangkatnya tak kasih nama router 1, kalau enggak router underscore iza ya. Nah, aturan di dalam memberikan hostname adalah dia itu tidak boleh dipisahkan. Misal router 1 ini nggak boleh. Jadi kata tersebut harus digabung menjadi satu. Misal router iza, kemudian di enter. Maka namanya yang router tadi dia akan berganti menjadi router iza. Atau misal kita ingin menggantinya menjadi iza aja, maka yang akan terjadi adalah nama router dia akan berganti ke iza. Materi kedua, sekarang kita akan belajar membuat password di bagian user mode, atau di materi itu ada di nomor ketiga, yaitu tentang keamanan hak akses. Yang pertama kita akan belajar dulu memberikan password di user mode. User mode itu ciri-cirinya adalah ditandai dengan simbolnya lebih dari. Sintaknya apa? Bisa nanti teman-teman simak di bagian len console 0. Ingat ya, yang kita ketik di sini bukan 0 tapi 0. Kemudian di enter. Semisal passwordnya itu adalah Indonesia. Jadi password untuk masuk ke user mode itu adalah Indonesia. Kemudian di enter. Kemudian ketik login. Login ini untuk mengaktifkan, istilahnya itu. Nah, untuk ngetesnya gimana, Pak? Nah, ingat sebelum cara ngetesnya adalah kalian ketik exit sampai ke mode paling awal. Enter. Exit lagi sampai ke mode paling awal. Nah, nanti ketika kalian akan masuk di bagian user mode, dia akan langsung ditampilkan user verification. Nah, silakan diklik bagian passwordnya, kemudian ketikkan Indonesia. Ketika kita mengetikkan sebuah password, dia tidak akan ditampilkan atau akan di hidden, kemudian di enter. Nah, selesai.
Cara ini baik menggunakan yang pakai tracer via mobile ataupun yang menggunakan laptop sama saja. Hanya berbeda ya tampilan dan ukuran layar saja. Oke, nah sekarang kalau di bagian user mode sudah, sekarang kita belajar memberikan password di bagian privilege mode. Jadi dari user mode, ketika kita akan berpindah ke bagian privilege mode enable, maka nanti di sini sebelum masuki bagian privilege mode dia akan diberikan passwordnya dulu. Nah, perintahnya apa? Ya, silakan disimak di materi yang sudah saya bagikan, yaitu config pagar enable password kunci. Ingat, kalau ada tanda config pagar kemudian di enable password kunci, maka enable password kunci itu harus diketikkan di bagian global configuration. Kalau kalian mengetikkan di bagian sini, misal enable password kunci, maka dia akan error nanti, invalid. Kenapa? Karena sintak ini harus diketikkan di global configuration. Maka untuk berpindah dari privilege mode ke global configuration, sintaknya adalah configure terminal, kemudian di enter. Terus kemudian enable semisal password untuk masuk ke bagian mode kedua ataupun privilege mode, passwordnya adalah kunci. Ingat, bentuk tulisannya ini harus sama persis, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena kalau nanti ada yang kurang dia akan mentranslating. Nanti tak jelaskan apa itu translating. Di enter, kemudian di exit. Tesnya gimana Pak? Ya kita silahkan kembali ke mode paling awal dulu. Exit lagi. Ini passwordnya Indonesia atau kunci. Nah, kalau kalian menebaknya kunci, salah. Kenapa? Karena user mode itu yang pertama kali itu, nah, tadi kita buatnya adalah Indonesia, bukan kunci. Loh, terus kuncinya di mana Pak? Nah, ketika kita sudah berhasil masuk user mode, ketika kita akan berpindah ke bagian privilege mode, nah disinilah password kunci itu berada. Nah, kunci, di enter. Nah, selesai. Terus yang ketiga, privilege mode dengan secret. Yang tadi kita membuat password di bagian privilege mode yang tanpa secret. Sekarang kita membuat password privilege mode yang dengan secret. Configure terminal. Untuk kodenya nanti bisa kalian lihat di materi yang sudah Pak share. Kemudian enable, semisal saya buat beda ya password antara privilege mode yang tanpa secret yang menggunakan secret. Yang menggunakan secret semisal kalian tak kasih passwordnya adalah belajar. Kemudian di enter. Kalau sudah di exit, kita tes. Indonesia, enable. Coba yang kunci masih berlaku enggak? Dia sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah diganti yang menggunakan secret, yaitu belajar. Loh, belajar. Nah, terus perbedaan antara secret tanpa secret apa Pak? Oke, untuk melihat perbedaan antara yang privilege mode yang dengan secret dan tanpa secret, kalian mengetikkan show running config di bagian ini, mana ini, show running, tanda minnya mana ini, tanda min, oh ini running config, di enter. Nah, enable secret. Nah, kalau dia yang menggunakan secret itu ada kalimat yang simbolnya katakan di atas kalimat kunci. Nah, itu yang menggunakan secret. Yang awalnya kalimat belajar itu akan diterjemahkan atau
terjemahkan ke dalam bahasa atau kalimat yang lain. Tapi kalau kunci yang tanpa secret, dia ditampilkan apa adanya. Nah, password, nah rekomendasi kalau kita seorang admin jaringan tuh kira-kira menggunakan yang mana, Pak? Apakah yang menggunakan tanpa secret atau yang menggunakan secret? Saran Bapak, silakan menggunakan yang menggunakan secret. Kenapa? Yang pertama, dia sudah dienkripsi atau di kalimat yang password kalian sudah ditutupi dengan kalimat yang lain. Kalau di bahasa pemrogramannya disebut dengan MD5 dan MD6. Oke. Kalau sudah, kalian cukup ketikkan kontrol, kemudian C kalau di laptop. Tapi kalau di mobile ya cukup ketikkan kontrol. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Nanti masih ada nomor 4 dan nomor 5 dan bahas translation. Terus untuk menyimpannya gimana? Kalau nggak ada pertanyaan ya lanjutkan lagi ya. Atau gini aja, nanti kalau ini Bapak selesaikan dulu videonya. Nanti kalau nggak paham silahkan tanyakan via WA. Oke, untuk menyimpannya gimana Pak? Menyimpannya, ingat, konfigurasi itu mulai dari kita memberikan password, merubah hostname, itu kalau nggak kalian simpan, ketika Cisco ini dimatikan, dia akan hilang konfigurasi tersebut. Jadi untuk menyimpannya ada dua cara. Yang pertama, ingat, di syntax itu kita harus mengetikkan di bagian privilege mode, bukan global configuration. Kenapa? Karena di materi yang sudah Bapak bagikan, di situ hanya ada simbol pagar, kemudian copy running config, kemudian startup config. Itu artinya sintak tersebut harus diketikkan di bagian privilege mode. Untuk menyimpannya ada dua cara. Yang pertama, ini perintahnya, copy, salah nulis, running config, kemudian startup config, enter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan WR atau read, di enter. Sama aja, tinggal enak yang mana. Terus yang selanjutnya adalah tentang pesan MOTD. MOTD itu adalah pesan yang pertama kali ditampilkan sebelum kita masuk ke user mode. Jadi pesan ini nanti dia akan ditampilkan oleh seorang admin sebelum mengkonfig. Untuk membuat pesan MOTD atau message on the day, kita harus masuk dulu ke bagian global configuration. Ketikkan configure terminal, kemudian di banner MOTD, kemudian tanda dan 2 kali. Ingat tanda dan 2 kali, mana nih tanda dan, klik. Wah, mana hilang. Mana ini? Configure terminal, banner MOTD, mana tuh tanda dannya ini? Configure terminal, kemudian tanda dannya itu terlalu tanda dan nggak ada. Banner MOTD, seharusnya tanda dan di sini, tapi karena nggak ada, pakai apa ini? Coba.
Contodannya mana ya? Oke, karena di keyboard nggak ada tanda dan, Bapak ambil dari copy aja lah. Dan seperti ini maksud. Nah, dapat copy. Paste. Nah, kamu dan semisal ini diladan, kemudian semisal pihak yang tidak berkepentingan, pihak yang tidak berkepentingan nah ini ada berkepentingan dilarang akses, kemudian di enter. Jangan lupa di exit kemudian disimpan dengan cara dibolehkan menggunakan copy running config atomic atau di WR. Nah, untuk melihatnya gimana Pak? Ini di bagian exit. Nah, di sini dia akan tampilkan pihak yang tidak berkepentingan dilarang akses. Kita masukkan Indonesia dulu. Nah, sekarang kita bahas tentang translation. Apa itu translation? Translation itu istilahnya itu adalah router itu akan mencari sintak yang kita ketikkan. Apabila sintak itu tidak ada di dalam transfer Cisco, dia akan mencarinya selama kurang lebih dari 2 menit kalau nggak salah itu. Jadi proses translation itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk seorang admin jaringan itu yang dibutuhkan adalah cepat dan tepat. Kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mendisable proses translation tersebut, kita harus berada di bagian global configuration, en, kemudian kita ketikkan baca dulu. Kita harus masuk ke bagian global configuration terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah masuk ke bagian global configuration, ketikkan perintah no IP domain lookup, domain lookup, kemudian di enter. Nah, kemudian di exit. Untuk melihatnya gimana Pak? Oke, semisal kita mau mencobanya, ketikkan Indonesia dulu, kita masuk ke bagian user mode dulu, kemudian semisal salah, Indonesia. Nah, semisal yang harusnya kita untuk berpindah dari user mode ke bagian privilege mode adalah perintahnya adalah enable, tapi karena kita terburu-buru, kita ngetiknya bukan enable tapi enable. Ini yang salah ya, di enter. Nah, dia akan langsung di translating enable on ke non command or counter name. Nah, itu kalau nggak kalian aktifkan atau disable, ketika kalian mengetikkan perintah yang salah, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan sintak tersebut. Oke, jangan lupa kalau setiap kita menambahkan sebuah konfigurasi baru itu selalu disimpan, usahakan selalu disimpan. Untuk menyimpannya, ingat-ingat kita harus berada di bagian privilege mode. Ketikkan WR. Nah, kalau sudah kembali ke perangkat. Nah, sampai sini tugas kita untuk materi sudah selesai. Nanti setelah ini kita ada tugas. Yang pertama tugasnya adalah
Yang pertama adalah hostname-nya. Hostname-nya adalah nama kalian. Yang kedua adalah user mode, passwordnya. Password user mode itu adalah TKJ. Yang ketiga, password di bagian privilege ke mode dengan secret. Ini adalah semangat. Kemudian nomor 4, banner MOTD-nya atau MOTD-nya adalah bisa karena biasa. Jangan takut, jangan putus semangat. Yang kelima, disable translation. Nah, itu gasnya. Ada 5, hostname-nya nama kalian, password user modenya TKJ, password untuk privilege mode yang dengan secret lah semangat, MOTD-nya bisa karena biasa, jangan putus semangat, dan yang 5 adalah disable translation. Nah, nanti kalau sudah kalian kerjakan, kemudian disimpan. Cara nyimpannya gimana, Pak? Masuk ke bagian sini, pojok kiri atas, pilih save network. Kemudian di sini kasih namanya nama kalian. Nama misal Iza, kemudian Adi, nama, kemudian kelas 11 TKJ 1. Kemudian silahkan disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, file ini nanti silahkan kirimkan ke Bapak. Nah, via WA boleh, tapi via yang Japri aja ya, jangan di grup. Nanti kasihan teman-teman yang lain kalau via di grup. Oke, sampai sini sudah selesai tugas kita. Bapak tunggu sampai jam 12.